Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Qala Syekh al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, idza thabata dzalik faman ja'ala al-istiwa'a fi haqqihi ma yufhimu min sifatil muhdatsin wa qala istawa bi dzatihi aw qala istawa haqiqatan faqad ibtada'a bi hadhihi ziyadah allati lam tathbut bis sunnati wala an ahadin minal a'immatil muqtada bihim. Berkata Syekh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, apabila telah sabit yang demikian keterangan di atas, maka barang siapa yang menjadikan akan istiwa pada hak Allah itu sesuatu yang memberi paham daripada sifat-sifat orang yang baharu, dan dia berkata istawa bidzatihi, Allah bersemayam di aras dengan zatnya, atau dia berkata istawa hakikatan, Allah bersemayam pada hakikatnya, maka sungguh dia bid'ah dengan ini pertambahan yang tidak sabit pada sunnah dan tidak ada dari seseorang daripada imam-imam yang diikuti dengan mereka itu. Wazada ba'dul mutaakhirin, dan menambah lagi sebagian orang mutaakhirin, faqala al-istiwa mumasatuhu az-zat. Istiwa itu artinya adalah bersentuhannya itu aras akan zat Allah. Ini pun termasuk ungkapan yang sesat. Wa annahu 'alal 'arsy ma mala'ahu, dan bahwa Allah itu bersemayam di atas aras dan tidaklah memenuhi akan aras. Wa annahu, dan bahwasanya la budda li dzatihi, tidak boleh tidak bagi zat Allah, min nihayatin, dari kesudahan, ya'lamuha, yang dia ketahui akan kesudahan itu. Wa qala akharu, berkata lagi yang lain, yakhtassu bimakanin duna makanin, Allah itu tertentu dengan satu tempat dan bukan di tempat yang lain. Wa makanuhu, dan tempatnya Allah, wujudu zatihi, adanya zat Allah, ala arsyihi, atas arasnya Allah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang bid'ah, yang keliru. Qala, berkata lagi yang lain, wal asbah, bermula yang lebih menyerupai, annahu Allah itu mumassun lil aras, bersentuhan bagi aras. Wal kursiyu, dan kursi, maudi'u qadamai, tempat dua kaki Allah. Wa qala Yahya bin Ammar, bal naqulu, bahkan kami mengata, huwa itu Allah, bidzatihi, dengan zatnya, alal arsy, di atas aras. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah, muhitun bikulli syai, meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Tuhannya itu berada di aras, ilmunya yang meliputi dengan segala sesuatu, ujar Yahya bin Ammar. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi, ba'da naqlihi, sesudah menakal beliau qaula Yahya bin Ammar tadi, ujar Zahabi, qauluka, perkataan engkau, bidzatihi itu, min kaisika, daripada pikiran engkau, bukan daripada yang datang sunnah atau nas Al-Quran. Unzur kitab al-ulu az-Zahabi. Wa bihadzal kitab, pada ini kitab, tammatun,
ungkapan-ungkapan, omongan-omongan min kalami ba'dil mujassimah, dari sebagian perkataan, dari perkataan sebagian golongan mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Qultu, aku mengata, wal imamu Ahmadu, bermula Imam Ahmad bin Hambal, bariun, berlepas, mimma yunsabu ilaih, dari sesuatu yang dinisbahkan kepada beliau, min amsali hadhil munkarat, dari seumpama ini munkar-munkar tadi. Baik yang mengatakan bahwa Allah itu zatnya di aras, Allah itu bersentuhan dengan aras, nah Imam Ahmad berlepas daripada itu. Fa innal manqula anhu, bahwa yang dinukil dari Imam Ahmad, annahu kana la yaqulu, bahwa beliau tidak mengata, bil jihati, dengan jihad, lil bari ta'ala, bagi Allah ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu berjihad, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Wa kana yaqulu, Imam Ahmad berkata, al istiwa sifatun musallamatun, istiwa itu adalah sifat yang diserahkan kepada Allah pengertiannya. Bersemayam itu adalah sifat yang diserahkan kepada Allah maksudnya. Wa huwa qaulu ba'dis salaf radhiyallahu anhum. Wa su'ila Ahmadu anil istiwa, Imam Ahmad ditanyakan daripada istiwa itu, faqala, beliau menjawab, istawa alal arsy kaifa sya'a wa kama sya'a, bila haddin wala sifatin yablughuha wasifun. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang bersemayamnya Allah, beliau menjawab, bersemayam Allah di atas aras sebagaimana yang Dia kehendaki, bagaimana yang Dia kehendaki, dan sebagaimana yang Dia kehendaki, dengan tidak ada batasan dan tidak ada sifat yang sampai akan itu sifat oleh orang yang mensifatkan. Zakarahul Khallal bisanadihi ilaih min kalami Ahmad. Al-arsyu wal fawqiyatu kadzalika yajibul iltizamu bin nassi wat taqayyudu bil waridi fi sifatil istiwa. Seperti demikian wajib melazimi dengan nas Al-Qur'an dan mengkaitkan dengan yang datang daripada Allah dan Rasul mengenai sifat persemayaman itu. Wala yasihhu ziyadatu, dan tidak sah menambah, alaiha, atas itu sifat, bijtihadin au istimbatin. Wa kadzalika yajibul iktifa'u, demikian pula wajib mencukupkan, wa taqayyudu, mengaitkan, bima warada binnas duna ziyadatin min nassin akhar ghairi sahihin, tanpa menambah dari nas yang lain yang tidak sahih. Mimmala, dari sesuatu, la tusbatu bihi, yang tidak ditetapkan dengan itu, ma al ahkamu, hukum-hukum, minal halal wal haram, daripada halal dan haram. Padlan, lebih-lebih, anil aqaid, daripada akidah, allati hiya asyaddu khatara, yang akidah itu lebih bersangatan risikonya, wa a'zamu rutbatan, dan lebih besar martabatnya. Pakaiba biman yusbitu umuran fi hadzal bab bi ahaditsa mukhtalafin fiha bainal ulama.
Maka bagaimana dengan orang yang menetapkan akan perkara-perkara pada ini bab dengan hadis-hadis yang diselisihkan padanya antara ulama? Kaman yazidu, seperti orang yang menambah lafzal fauqiyah alal arsi fi sifatil istiwa. Fayaqulu, dia berkata bi annahu, bahwa Allah fauqal arsi. Ma'a anna lafza fauqal arsi, serta bahwa lafaz fauqal arsi itu lam yarid, tidak mendatang marfu'an secara marfu, illa kecuali fi ba'di turuqi hadisil awal min riwayat Ibni Mandah bitauhid. Wa qad taqaddama anna fi sanadihi Abdullah bin Umairah wa huwa majhulul hal walam yudrikil Ahnab, dan tidak berjumpa itu Abdullah akan Ahnab, fadlan lebih-lebih anil Abbas, daripada Abbas. Al-i'timadu alal hadis sahih dunad dhaif fil aqaid, berpegang atas hadis yang sahih, tidak yang dhaif dalam masalah akidah. Dalam masalah keimanan itu dasarnya mesti hadisnya yang sahih. Kada kau menggunakan hadis yang dhaif. Sedangkan yang mengatakan bahwa pertambahan lafaz fauqal aras tadi itu hadisnya bukan hanya dhaif tapi munkar. Bahkan dia mengatakan maudhu. Qala Ibnu Shalah fi muqaddimati ulumil hadis, yajuzu inda ahlil hadis wa ghairihim at-tasahulu bil asanidi wa riwayati ma siwal maudhu' min anwa'il ahaditsidh dha'ifah min ghairi ihtimamin bi bayani dha'fiha fi ma siwa sifatillahi ta'ala wa ahkami syari'ati minal halal wal haram wa ghairihima, wa dzalika kal mawaizi wal qisasi wa fadailil a'mal wa sairi fununi targhib wa tarhib wa sairi ma la ta'alluqa lahu bil ahkam wal aqaid. Ibnu Shalah berkata, yajuzu inda ahlil hadis wa ghairihim, boleh menurut ulama hadis dan selain ulama hadis, boleh at-tasahulu fil asanid, mengambil yang mudah, artinya kurang lebih pada sanad-sanad dan riwayat selain yang maudhu' daripada macam-macam hadis yang dhaif, dari ketiadaan mementingkan dengan menerangkan kedhaifannya pada sesuatu selain sifat Allah dan hukum syariat halal dan haram dan seumpama keduanya. Nah, kita dibolehkan menggunakan hadis-hadis yang dhaif, asal jangan maudhu', asal jangan hadis palsu. Kita boleh menggunakan hadis-hadis yang dhaif tapi dalam hal selain masalah akidah, selain masalah hukum syariat yang mengatakan halalnya sesuatu dan haramnya sesuatu. Misalnya kal mawaiz, seperti hadis-hadis yang bunyinya tentang nasihat-nasihat agama, kisah-kisah, fadailil a'mal, keutamaan-keutamaan amal, dan sekalian pak-pak mengenai targhib tarhib yang tidak ada berhubungan dengan hukum dan akidah. Itu boleh, bahkan disunatkan kita mengambil dengan hadis-hadis yang dhaif. Umpamanya ada hadis Nabi yang mengatakan baca ini 100 kali pahalanya akan dapat gedung di surga. Hadisnya dhaif. Nah, itu kita disunatkan memakai hadis itu walaupun dhaif, karena itu fadailul a'mal.
Atau ada hadis menceritakan tentang kisah-kisah zaman dahulu, hadisnya itu dhaif. Nah, kita dibolehkan mengungkapkan hadis itu walaupun tanpa menjelaskan bahwa hadis ini dhaif. Ada jadi soal. Nah, adapun mengenai masalah bahwa ini halal, ini haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunat, nah itu mesti hadis yang sahih. Atau bicara tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah-akidah iman, nah itu perlu hadisnya hadis yang sahih. Hadis dhaif kadang-kadang dipakai di situ. Wa mimman rawaina anhu, dan sebagian orang yang kami riwayatkan daripadanya, at-tansisa, akan menaskan, alat tasahuli, atas tasahul, kurang lebih binahwi dzalik, pada yang demikian, Abdurrahman ibnu Mahdi wa Ahmad ibnu Hambal radhiyallahu anhuma. Ahmad bin Hambal, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya, mereka berpendapat kada jadi masalah hadis dhaif itu kalau hanya untuk amaliyah, kada jadi masalah. Kadza fi muqaddimah Ibnu Shalah. Wa qala al-Imam An-Nawawi fi Taqrib wa yajuzu inda ahli hadis wa ghairihim, boleh menurut ulama hadis dan selain ulama hadis, at-tasahulu, kurang lebih fil asanid, pada sanad-sanad hadis, wa riwayati masi wal maudhu, dan meriwayatkan yang selain hadis palsu, minad dhaif wal amali bihi, boleh mengamalkan dengan hadis yang dhaif itu, min ghairi bayani dha'fihi, dari ketiadaan menerangkan kedhaifannya, bi ghairi sifatillah ta'ala, tapi pada selain urusan sifat Allah, wal ahkam, selain urusan hukum, kal halal wal haram, wa ma la yata'allaqu bil aqaid wal ahkam, dan yang tidak berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum. Kadza bi tadribir rawi, syarah Suyuti ala Taqrib. Wa qala al-Imam Ahmad ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal berkata fil kalbi, tentang al-kalbi, yuktabu anhu hadhil ahadis, yakni al-maghaziyah wa nahwaha, ditulis orang dari kalbi hadis-hadis yang bersangkutan dengan peperangan-peperangan. Artinya kalbi itu kalau hadisnya yang bercerita tentang masalah perang itu masih bisa ditulis. Fa'idza ja'al halal wal haram, bila datang mengenai urusan perkara halal dan haram, aradna kauman hakaza, kami menghendaki akan kaum seperti ini, ujar Ahmad bin Hambal. Yuridu, menghendaki beliau, aqwa minhu, yang lebih kuat daripada al-qalbi itu. Qala al-Baihaqi fa idza kana la yuhtajju bihi, bila mana tidak bisa dijadikan hujjah dengan kalbi fil halal wal haram, fa aula an la yuhtajja bihi, maka lebih-lebih bahwa tidak bisa dijadikan hujjah dengan kalbi bi sifatillah, mengenai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna manaqamu alaihi fi riwayatihi, hanya saja mencela para ulama atas kalbi pada riwayatnya, an ahlil kitab, daripada ahlil kitab. Kalbi ini mau meriwayatkan daripada orang yang bukan Islam. Summa an du'afa'in nas wa tadlisihi, dan mentadlisnya kalbi asamiyahum, nama-nama mereka, kadzatil asma wa sifat, menyembunyikan nama-nama mereka. Nah, wa minal ajib, dan termasuk yang ajaib, annana nara ba'dahum yunkiru 'alan nas umuran bid'wa annahu lam yasihha biha hadis, fala yajuzul 'amalu biha wa dhal i'timadu 'alaiha, ma'a anna hadzal bab wasi'un walil ulama fihi naw'un minat tasahul bima yusamma bil amal bil hadis dhaif
hasbal qawaidil ma'rufatil muqarrarati fi ilmil usul. Ada yang aneh, ujar Sidin. Kami melihat sebagian manusia mengingkari atas manusia itu perkara-perkara dengan mendakwa itu hadisnya kada sahih. Ada orang mengamalkan bacaan ini, oh itu hadisnya kada sahih, yang diamalkan. Maka tidak boleh mengamalkan dengannya, itu umur, kada boleh berpegang atasnya. Padahal ini bab mengenai amaliyah itu luas. Hadis dhaif boleh dipakai. Dan ulama pun pada ini bab kurang lebih. Nah, wal musibatul kubra, musibah yang besar, anna hadal munkira, bahwa ini orang nang mengingkari tadi, lil amali bil hadis dhaif, bagi mengamalkan hadis dhaif, fi abwabil fadail, pada bab-bab mengenai fadail, wal manaqib, wat targhib wat tarhib, alladzi rakhasa fihi ulama, yang membolehkan padanya oleh ulama, hadal munkiru li hadal amril murakhasi fihi narahu yastadillu bi abwabil aqaid bi ahaditsa dhaifatin wa mutakallamin biha. Ini orang, kalau ada orang beramal dengan hadis dhaif, salah dipadahkan, bid'ah dipadahkan. Tapi inya sendiri dalam hal urusan akidah banyak menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Kastidlalihim, seperti berdalilnya mereka, bihadisil awal al mutakallami bihi, hadisil awal yang dipermasalahkan orang padanya. Wa huwa fi babil aqaid allati yamtani'ul amalu biha, dan itu pada bab aqaid, akidah, yang dilarang beramal pada itu aqaid, ittifakan bil hadis dhaif, dengan hadis yang dhaif. Balla budda, bahkan tidak boleh tidak biha, pada masalah aqaid, minas sahih, hadisnya sahih, as-sabit, yang sabit, illam naqul al-mutawatir, kalau kami tidak mengata al-mutawatir. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, idza rawaina bil halal wal haram syadatna. Ujar Ahmad bin Hanbal, apabila kami meriwayatkan tentang halal dan haram, itu kami bersangatan. Artinya meneliti hadisnya itu apakah sahih atau kada. Sahkah ini jual beli atau kada sah? Nah, itu perlu hadis yang sahih. Haramkah ini perilaku atau kada? Itu perlu hadis yang sahih. Wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha, dan bila kami meriwayatkan dalam urusan fadilat-fadilat, baca ini baik pahalanya ini, amalkan ini pahalanya ini, nah tasahalna, kami kurang lebih aja hadisnya dhaif kah kada jadi masalah, asal jangan hadis palsu. Wa fi riwayatin anhu al ahaditsur raqaiq, hadis-hadis mengenai raqaiq, mengenai tentang zuhud, tentang wara. Misalnya hadis yang mengatakan al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nah, kedengkian itu memakan akan amal kebajikan sebagaimana memakannya api akan kayu bakar. Nah, itu hadis. Tapi hadis ini dhaif. Nah, itu digunakan hadis dhaif karena untuk urusan raqaiq. Urusan memperbaiki hati, urusan amaliyah, itu hadis dhaif kada jadi soal. Wa fi riwayatin anhu an Ahmad al ahaditsur raqaiqu, hadis-hadis raqaiq yahtamilu, mengandung ayyutasahala biha, bahwa boleh bahwa dimudahkan padanya. Yahtamilu ayyutasahala biha,
hatta yaji'a syai'un fihi hukmun, sehingga datang sesuatu padanya hukum. Qala al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi radhiyallahu anhu, idza rawaina anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam syaddatna fil asanid wa antaqadna fil rijal. Bila kami riwayatkan daripada Nabi tentang halal, haram, hukum-hukum, kami bersangatan pada sanad-sanadnya dan kami meneliti pada perawi-perawinya. Kalau ada hadis tentang bicara halal, haram, kami cari ibu juru siapa-siapa rawinya itu. Apakah orangnya sahih atau kada. Wa qala al-Imam Abu Zakaria al-Ambari, al-khabaru bermula hadis, idza warada, bila datang, lam yuharrim halalan, tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, walam yuhallil haraman, tidak menghalalkan yang haram, walam yujib hukman, kada mewajibkan akan hukum, wa kana itu hadis pitargibin, tentang menggemarkan orang berbuat baik, wa tarhibin, menakuti orang berbuat dosa, ugumida anhu wa tusuhila biruwatihi, dipajamkan mata daripadanya dan dimudahkan pada perawi-perawinya. Al-Ajwibatul Fadilah il Imam Al-Laknawi. Wa qala an-Nawawi fi kitabihil Adhkar, qala al-ulama, berkata ulama, wal fuqaha wa ghairuhum, yajuzu boleh, wa yustahabbu dan sunat, al amalu mengamalkan, fil fadail pada masalah fadilat-fadilat, wa targhib wa tarhib bil hadis dhaif, dengan hadis yang dhaif, malam yakun maudhu'an, selama hadisnya tidak palsu. Kayak kita yang bersembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kan menyapu tangan biasa kadahi. Itu sudah mulai bahari, orang bahari, tuntung salam mesti menyapu kadahi. Nah ini hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Itu kan jadi masalah. Karena masalahnya masalah fadilat. Bukan masalah halal, haram, bukan masalah akidah. Macam kita membaca 77 sembahyang Jumat, 7 Fatihah, 7 Qul huwallah, 7 Falak, 7 Nas, itu menurut sebagian ulama hadisnya dhaif. Jangan kita menentang, jangan dibacaan itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu sunat diamalkan dalam urusan-urusan seperti itu. Nah kalau kita mengharamkan sesuatu, ini haram hukumnya, mana hadisnya dhaif, nah kada kau dipercaya, kada kau dipakai. Sama hal tentang akidah, tentang keimanan, itu kada kau hadis yang dhaif. Wa ammal ahkam, adapun hukum-hukum, kal halal wal haram wal bai', jual beli, wan nikah, wat talaq wa ghairi dzalik, fala yu'malu biha illa bil haditsis sahih awil hasan. Kalau urusan jual beli, urusan nikah, urusan talak, urusan muamalat, urusan munakahat, itu kada kau dipakai kecuali hadis sahih atau hadis yang hasan, hadis yang baik. Wa qala al-Hafiz al-Iraqi fi syarh alfiyatihi, amma ghairul maudhu, adapun selain hadis maudhu, pajawazut tasahula, mereka membolehkan akan kurang lebih, bi isnadihi wa riwayatihi min ghairi bayani dha'fihi, dari ketiadaan menerangkan kedhaifannya. Kita ceramah, baca ini karena ujar Nabi kita, siapa membaca ini akan dapat pahala sekian bidadari. Hadis riwayat Tabrani. Pada hadis yang dhaif. Nah, kita boleh aja kadang menjelaskan hadis yang dhaif.
kada perlu ini hadis dhaif. Nah orang jadi lamah malakan jadinya. Min ghairi bayani dha'fihi, jadi ketiadaan menerangkan kedhaifannya. Boleh aja itu. Tapi idza kana fi ghairil ahkam wal aqaid, pada selain masalah hukum dan akidah. Bitarghib wa tarhib minal mawa'iz wal qisas wa fadailil a'mal wa nahwiha. Wa amma idza kana fil ahkami syar'iyyah, nah adapun bila hukum-hukum syar'iyyah minal halal wal haram wa ghairihima aw fil aqaid kasifatillah ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu alaih wa nahwi dzalik falam yarau tasahula bidzalik, mereka tidak melihat tasahul pada yang demikian. Ini sifatnya mustahil, ini sifatnya wajib, ini sifatnya harus bagi Allah. Itu hadisnya sahih maka landasannya. Ada kau menggunakan hadis yang dhaif. Wa mimman nassa ala dzalik anil a'immah Abdurrahman ibnu Mahdi wa Ahmad ibnu Hanbal wa Abdullah ibnu Mubarak wa ghairuhum, wa qad aqada, dan sungguh membikin Ibnu Adi bi Muqaddimatil Kamil wal Khatib bil Kifayah baban akan bab lidzalik bagi yang demikian itu. Tahqiqun muhimmun bi qaulil Imam Malik anil istiwa. Tahqiq, pemantapan yang penting mengenai perkataan Imam Malik tentang istiwa. Wa qad naqalal Imam Al-Hafiz Abu Bakrin Al-Baihaqi fi kitabihil azim Al-Asma was Sifat nususan muta'addidatan, nas-nas yang banyak, tubayyinu, yang menjelaskan mauqifal Imam Malik, akan tawakufnya Imam Malik fi mas'alatil istiwa, dalam masalah istiwa ini. Wa Malik, Imam Malik itu huwa imamu ahli sunnah wal jamaah wa alimul Madinah wa amirul mu'minin bil hadis. Paminha marawahu ibnu Wahbin qala kunna inda Malik bin Anas, kami berada di samping Imam Malik bin Anas. Pada kala rajulun, datang seorang laki-laki. Faqala, berkata laki-laki tadi, ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Kaifa istiwa'uhu, bagaimana bersemayamnya Allah di atas aras itu? Ujar laki-laki tadi. Qala, berkata Ibnu Wahbin, fa'atraka Malikun, Imam Malik tertunduk. Wa akhazat hurruhadha, dan tapaluh dahi sidin. Summa rafa'a ra'sah, kemudian sidin mengangkat kepala. Wa qala, ujar Imam Malik, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras, kama wasafa nafsahu, sebagaimana dia Allah mensifatkan dirinya. Wala yuqalu, kada boleh dikata kaifa, kada boleh dikatakan kaifa, kayak apa Tuhan bersemayam di aras, berarti bertempat di aras lah, kada boleh dikata bagaimana. Wa kaifa anhu marfu, kaifa itu diangkat, dibuang. Jangan tanya kaifa, jangan tanya bagaimana Tuhan, jangan tanya. Wa antara julun su, engkau ini laki-laki yang jahat, jadi Imam Malik. Sahibu bid'ah, engkau ini orang bid'ah. Akhriju, usirlah dia dari sini. Qala, berkata Ibnu Wahbin, fa ukhrijar rajul, maka diusir itu laki-laki yang menanyakan bagaimana tadi. Wa minha ma rawahu Yahya ibnu Yahya qala kunna inda Malik bin Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdillah Ar-Rahman 'alal arsy istawa fakaifa istawa. Riwayat yang lain kisahnya sama yang tadi.
Laki-laki datang kepada Imam Malik menanyakan tentang tafsir firman Tuhan, Allah di atas aras bersemayam. Pakaiba istawa, bagaimana Allah itu bersemayam? Qala fa'atraka Malikun hatta ala hurruhadha. Tertunduk Malik sehingga berkeringat dahi sidin. Summa qala, ujar Imam Malik, al istiwa ghairu majhul. Istiwa itu samuaan tahu artinya istiwa. Arti istiwa itu samuaan sudah tahu. Wal kaifa ghairu ma'qul. Bagaimana itu kada kawa diakalani. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengannya itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, menakunakan itu bid'ah. Wa ma'araka illa mubtadi'ah, dan tidak aku lihat engkau ini melainkan orang yang bid'ah. Fa'amara bihi ayyuh raja. Imam Malik memerintahkan bahwa diusir itu laki-laki dari majelis beliau. Wa ruwiya bidzalik aidan an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman Ustadz Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Wa rawa bidzalik aidan wa ruwiya bidzalik aidan an Ummi Salamah radhiyallahu anha rawahu Al-Lakani Al-Lakai. Qala al-Hafiz Al-Abdari fi dalilihi wa amma ma rawahu Al-Lakai an Ummi Salamah radhiyallahu anha wa Rabi'ah ibni Abdurrahman annahuma qala al-istiwa ghairu majhul wal kaifa itu ghairu ma'qul pamuraduhuma biqaulihima. Tujuan maksud perkataan keduanya dengan perkataan tadi, maksudnya istiwa itu tidaklah majhul, artinya annahu ma'lumun wuruduhu fil Quran. Istiwa itu diketahui ada di Quran. Annahu ma'lumun wuruduhu fil Quran. Bidalil riwayat inda Al-Lakai. Wahya al-istiwa mazkurun ay mazkurun fil Quran. Wa hadza muradu Malik bima ruwiya walam yasbut in anhu al-istiwa ma'lumun kama huwa syai'un wa za'i'un 'alal alsinah. Dan tidak sabit daripada Malik bahwa istiwa itu diketahui sebagaimana itu yang tersebar atas lisan-lisan. Walau sabata lakana muraduhu Malik maqulnahu wa huwa annahu mazkurun fil Quran. Jadi Imam Malik al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu kada majhul, artinya apa? Ada di Quran. Wa amma ma yurwa anhu annahu qal al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu majhulatun fa hadza lam yasbut an Malik wala ghairihi minal a'immah riwayatun fala i'tidada biha, maka tidak diambil pedoman dengannya. Nah, jumlatun min aqwalis salaf fi sifat, ini merupakan satu jumlah tentang perkataan ulama salaf mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka